Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa dengan NIM 432190100057 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai pembuatan uji asumsi klasik pada mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Ernestiani, SEMSI. Berikut saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan juga uji autokorelasi dalam video berikut ini. Pertama, pada tabel variable view kolom name kita tulis X1, X2, X3 dan juga variabel Y. Selanjutnya pada kolom desimal kita ganti angkanya menjadi 0, 0, 0. Selanjutnya pada kolom measure kita ubah menjadi scale, 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 dan scale. Selanjutnya kita pindah ke tabel data view. Di situ sudah tertulis variabel X1, X2, X3 dan juga variabel Y. Setelah itu jika sudah terdapat data tersebut, kita pindahkan data untuk mengisi pada tabel data view tersebut yang diperoleh dari Microsoft Excel. Yang data tersebut sudah saya dapatkan pada saat saya membuat kuesioner pada tugas besar 1 kemarin. Sudah saya pindahkan datanya ke Excel. Kita kopas bagian total X1 nya, kita pindahkan ke aplikasi SPSS, kita paste pada bagian X1. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian X2 seperti tadi, kita blok pada bagian total X2 nya, kita copy. Setelah itu kita paste pada bagian X2. X3 juga masih sama caranya seperti yang tadi. Kita blok terlebih dahulu bagian total X3, kita copy. Setelah itu kita pindahkan pada aplikasi SPSS sesuai dengan variabel X3. Dan yang terakhir variabel Y juga tetap sama. Kita blok keseluruhan total pada Y. Setelah itu kita copy dan kita pindahkan bagian Y ke aplikasi SPSS seperti berikut ini. Setelah itu untuk melakukan uji normalitas yang dimana kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara kita klik analyze. Setelah itu kita pilih regression, setelah itu pilih linear, dan sudah muncul seperti berikut ini. Lalu selanjutnya kita pilih save. Pada bagian residual kita checklist unstandard, setelah itu continue. Selanjutnya kita pada bagian dependent kita pindahkan variabel Y ke sebelah kanan. Setelah itu pada bagian independen kita pindahkan variabel X1 sampai dengan X3 ke sebelah kanan. Setelah itu cara selanjutnya yaitu kita klik OK.
Dan di sini akan muncul hasil dari uji normalitas yang sudah dicari atau sudah ditentukan seperti berikut ini. Setelah itu kita kembali ke tabel data view. Dan di sini sudah terdapat residual satunya dengan hasil sebagai berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara pilih analyze terlebih dahulu. Setelah itu non-pragmatic test, legacy dialog, dan one simple KS. Pada bagian test variable view, pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu unstandard ini ke bagian kanan. Setelah itu klik OK. Dan di sini akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini didapatkan hasil yang signifikan sebesar 0,055 yang dimana hasil tersebut lebih besar dari tarif signifikasi 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai tersebut dikatakan data yang berdistribusi normal. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan cara pilih analyze, setelah itu regression, pilih linear, dan juga klik save. Pada bagian residual, tanda checklist pada unstandard kita hilangkan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita buka pada bagian statistik. Di situ terdapat bagian regression coefficient. Berikan tanda checklist pada covariance metric. Dan juga berikan tanda checklist pada collinearity diagnostic. Lalu klik continue dan klik OK. Di sini sudah terdapat uji multikolinearitas yang dapat dilihat dari tolerance dan VEF yang berdasarkan hasil menunjukkan bahwa nilai tolerance pada variabel X1 sebesar 0,188. Selanjutnya variabel X2 sebesar 0,647 dan yang terakhir variabel X3 sebesar 0,163. Nilai tersebut lebih besar dari 0,1 dan pada bagian VEF variabel X1 sebesar 5,312, variabel X2 sebesar 1,545 dan variabel X3 sebesar 6,132, di mana hasil tersebut kurang dari 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Cara selanjutnya, kita akan melakukan uji heterokedastisitas menggunakan uji Glaser dengan mencari residual keduanya terlebih dahulu dengan cara pilih transform. Setelah itu compute variable. Pada bagian target variable kita ketik res underscore 2. Setelah itu pada bagian numeric expression kita ketik abs underscore res buka kurung. Kita pindahkan understandarnya ke bagian kanan. Setelah itu tutup kurung, lalu klik OK. Setelah itu kita langsung pindah ke tabel data view-nya, dan di sini sudah muncul residual
yang keduanya. Langsung kita akan melakukan uji dengan cara pilih analyze, setelah itu regression, selanjutnya linear. Pada dependent, kita pindahkan terlebih dahulu variabel y. Setelah itu kita masukkan residual keduanya. Setelah itu klik statistik, hilangkan checklist pada bagian collinear diagnostik. Setelah itu klik continue dan klik OK. Setelah itu akan muncul hasilnya sebagai berikut ini. Dan berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang menggunakan uji Gleiser, didapatkan hasil pada variabel X1 sebesar 0,546, pada X2 sebesar 0,227 dan X3 sebesar 0,550, di mana lebih besar dari nilai standarnya yaitu 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi, yaitu dengan cara klik analyze, regression, pilih linear. Setelah itu kita buka statistik. Pada bagian residual, kita checklist terlebih dahulu Durbin Watson, lalu klik continue. Pada kolom dependent, kita pindahkan terlebih dahulu res 2 ke sebelah kiri dan diganti menjadi variabel y. Selanjutnya bagian independennya tetap sama, X1, X2, dan juga X3. Setelah itu klik OK. Sudah terdapat hasil uji autokorelasi yang dapat dilihat dari Durbin Watson-nya, yaitu sebesar 2,739, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat uji autokorelasi. Maka dari itu, sudah selesai sampai di sini. Kita melakukan uji asumsi klasik yang dimulai dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan juga uji autokorelasi. Langkah terakhir dalam pembuatan uji asumsi klasik saat ini yaitu kita simpan terlebih dahulu data yang sudah kita buat dengan cara pilih icon save. Lalu untuk bagian file name-nya kita ganti menjadi hasil asumsi klasik _Nurul Ashifa, lalu pilih save. Lakukan hal yang sama pada tabel data view.